warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Atta Yedrasaki, peserta pelatihan dasar gelombang 8, angkatan 48, kelompok 3. Pada agenda 3, tugas 1D, kita membahas identifikasi dan analisis isu terkait implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama itu isu terkait manajemen ASN. Ada 3 isu aktual pada pengelolaan ASN di unit elektronika bandar udara. Yang pertama itu sistem pendaftaran dan pengarsipan kegiatan pemeliharaan peralatan elektronika bandara belum optimal. Data dan faktanya, pencatatan hasil ramcek dan pemeliharaan peralatan masih dilakukan manual dan tersebar berkas di spreadsheet masing-masing petugas. Belum ada basis data terpusat sehingga riwayat kalibrasi dan perbaikan sulit ditelusuri saat dibutuhkan. Ditemukan berkas arsip yang tidak lengkap atau tercecer pada saat persiapan sertifikasi peralatan. Dampaknya, keterlambatan identifikasi jadwal kalibrasi berkala sehingga berisiko terhadap keandalan peralatan navigasi dan komunikasi. Potensi ketidaksesuaian dengan standar keselamatan penerbangan akibat dokumentasi yang tidak tertelusur. Pihak yang terdampak, teknisi dan petugas elektronika bandara sebagai pelaksana pemeliharaan. Yang kedua, belum diterapkannya budaya pelayanan yang prima dan dukungan teknis elektronika bandara. Yang pertama itu data dan faktanya, kecepatan respon penanganan gangguan peralatan bervariasi, tugas dan antar shift. Belum ada standar waktu layanan yang baku. Kedua, belum tersedia mekanisme umpan balik terstruktur dari unit operasional terhadap layanan teknis yang diberikan. Sebagian koordinasi penanganan gangguan masih dilakukan secara informal tanpa pencatatan tindak lanjut yang konsisten. Dampaknya, menurunnya kepercayaan unit operasional bandara terhadap kecepatan dan konsistensi layanan teknis. Potensi keterlambatan penanganan gangguan yang berdampak pada kelancaran operasional penerbangan. Pihak yang terdampak yaitu unit operasional bandara, maskapai penerbangan yang terdampak akibat keterlambatan penanganan gangguan penumpang sebagai pengguna ajar layanan penerbangan, dan manajemen bandar udara dalam menjaga standar mutu pelayanan. Isu yang ketiga yaitu penempatan dan pembagian SDM teknisi elektronika bandara yang belum rata. Data dan faktanya itu jumlah personel teknisi tidak proporsional antar shift. Dengan beberapa shift memiliki beban kerja jauh lebih tinggi. Penempatan SDM belum sepenuhnya mempertimbangkan kompleksitas dan jumlah peralatan pada masing-masing area kerja. Belum ada pemetaan kompetensi teknisi yang terintegrasi dengan kebutuhan penempatan. Dampaknya, beban kerja yang tidak merata berisiko menimbulkan kelelahan pada petugas di shift tertentu. Waktu tanggap terhadap peralatan dapat menurun pada shift dengan personel terbatas. Meningkatnya potensi kesalahan kerja, human error, akibat beban tugas yang menumpuk. Pihak yang terdampak yaitu teknisi elektronika bandara yang menjalankan tugas jaga, keselamatan penerbangan secara keseluruhan, manajemen SDM, dan dalam perencanaan kebutuhan pegawai. Yang kedua itu bagian B, isu terkait Smart ASN. Ada 3 isu aktual penguatan literasi dan kompetensi digital ASN di unit elektronika bandar udara. Yang pertama itu rendahnya literasi digital dalam pengelolaan data dan monitoring peralatan elektronika bandara. Data dan faktanya, sebagian ASN belum memanfaatkan sistem monitoring digital IoT yang tersedia. Pengecekan kondisi peralatan masih banyak dilakukan secara manual dan berkala di lapangan. Pelatihan literasi digital bagi teknisi masih terbatas dan belum merata. Dampaknya deteksi dini gangguan peralatan menjadi lebih lambat dibanding juga memanfaatkan sistem monitoring digital. Potensi kegagalan alat tidak terdeteksi sejak awal sehingga penanganannya menjadi reaktif, bukan preventif. Efisiensi kerja teknisi belum optimal karena sebagian tugas masih dikerjakan secara manual. Pihak yang terdampak itu teknisi dan ASN elektronika bandara sebagai pengguna sistem, unit CNS ATC yang membutuhkan keandalan peralatan, maskapai dan penumpang yang terdampak bila terjadi gangguan operasional.
Yang kedua itu belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam dokumentasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan. Pelaporan kegiatan pemeliharaan sebagian besar file masih berbasis dokumen, manual, atau file yang tidak terintegrasi. Belum ada sistem informasi yang terpusat yang dapat diakses lintas unit untuk memantau status pekerjaan secara langsung. Proses rekapitulasi laporan bulanan tahunan memerlukan waktu cukup lama karena data tersebar. Dampaknya pelaporan pada pimpinan menjadi kurang cepat untuk mendukung pengambilan keputusan. Risiko duplikasi data dan inkonsistensi informasi antar unit meningkat. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan menjadi kurang optimal. Pihak yang terdampak itu manajemen dan pimpinan unit sebagai pengambil keputusan, tim teknis yang menyusun dan menggunakan laporan tersebut. Isu yang terakhir yaitu kurangnya penguasaan kompetensi digital, digital skill ASN dalam menghadapi perkembangan teknologi elektronika penerbangan. Data dan faktanya itu pelatihan teknologi baru seperti otomasi, monitoring berbasis AI, dan sistem berbasis masih terbatas. Terdapat kesenjangan kemampuan adaptasi teknologi antar pegawai. Sebagian ASN masih bergantung pada bimbingan vendor atau pihak ketiga saat menghadapi teknologi baru. Dampaknya itu, unit berisiko tertinggal dalam adopsi teknologi elektronika penerbangan generasi terbaru. Ketergantungan pada pihak eksternal untuk penanganan teknis meningkat mempengaruhi efisiensi anggaran. Regenerasi kompetensi internal berjalan lambat sehingga menghambat kemandirian teknisi unit. Pihak yang terdampak yaitu ASN, teknisi elektronika bandar udara sebagai pihak yang perlu meningkatkan kompetensi manajemen bandar udara dalam perencanaan pengembangan SM. Cukup sekian materi dan isu-isu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaaf.